Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 253. Kalimat ismiyah tipe 2 empatik. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 itu berstruktur khabar muqaddam sebagai predikat, predikatnya di depan, kemudian mubtada muakhar, subjeknya di belakang. Nah, beda dengan kalimat ismiyah tipe 1. Kalau kalimat ismiyah tipe 1, subjeknya di depan, predikatnya di belakang. Kalimat ismiyah tipe 2, predikatnya di depan, subjeknya di belakang, sehingga predikatnya dinamakan khabar muqaddam, subjeknya dinamakan mubtada muakhar. Empatik itu dengan penekanan, jadi yang dirangkai dengan partikel empatik, ya. Partikel empatik yang sering digunakan adalah inna. Ini khabar muqaddam. Itu yang berperan sebagai khabar muqaddam adalah al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur misalnya fil madrasati. Fi itu harful jar, al-madrasati itu majrur karena fi. Kemudian murakkab zarfiyun. Murakkab zarfiyun misalnya amamal madrasati. Amama itu zaraf, kemudian al-madrasati itu mudhafun ilaih. Ya, istilahnya itu mudhafun ilaih majrur setelah amamah. Jadi kalau kita lihat ininya, perbedaan antara harful jar dengan amam itu kecil, ya. Jadi setelah harful jar itu majrur, setelah zarab juga majrur. Cuman zarab itu hanya menunjukkan dua hal, tempat dan waktu, sedangkan fi itu menunjukkan banyak hal, ya, banyak hal. Kemudian ini yang berperan sebagai mubtada muakhar itu isim marfu. Dia itu marfu, kemudian nakirah. Perhatikan ini nakirah. Nakirah. Bisa juga ma'rifah sebetulnya, tapi mubtada muakhar yang kita pelajari di sini itu nakirah. Yang ma'rifah kita akan pelajari nanti, ya. Contoh kalimat ismiyah tipe 2, fil madrasati faslun wasi'un. Di sekolah itu ada. Jadi dilihat dari sisi makna, di antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu secara implisit ada kata ada. Ya, nggak kelihatan, implisit sifatnya. Fil madrasati, di sekolah itu ada, faslun wasi'un, sebuah ruang kelas yang luas, ya. Jadi ini nakirah, ya, faslun wasi'un. Amamal madrasati, di depan sekolah itu ada syajaratun kabiratun, sebuah pohon besar, ya. Syajarah itu pohon, kabirah besar. Jadi kita lihat yang berperan sebagai mubtada muakhar di sini itu kata benda yang dirangkai dengan kata sifat atau prasa wasfiyun, ya. Kata sifat harus selaras dengan kata benda dalam 4 hal. Oke, kemudian kalimat ismiyah tipe 2 ini ini non-empatik sifatnya. Jadi tidak ada unsur penguatan di situ. Tidak ada unsur emphasis atau taukid di situ. Nah, kemudian ini kita transformasi ke dalam kalimat ismiyah empatik. Kalimat ismiyah dengan penguatan, ya. Untuk itu kita gunakan transformator inna atau partikel penguat inna, ya. 2. Kalimat ismiyah tipe 2 empatik mengacu pada polas, sehingga muncullah kalimat
ismiyah tipe 2 empetik. Kalau tadi itu biasa, non empetik, sekarang empetik. Kalau empetik di depannya itu ada inna. Inna sebagai pengubah, sebagai penguat ya, sebagai partikel empetik. Sehingga kalimat ismiyah tipe 2 empetik itu mengacu pada pola inna di depan, kemudian diikuti oleh khabar inna muqaddam ya, sebagai predikat. Jadi khabar muqaddam ini berubah menjadi khabar inna muqaddam ya. Ya, khabar inna muqaddam. Kemudian ini mubtada muakhar itu berubah menjadi ismu inna muakhar. Jadi ingat pada waktu kita mentransformasi kalimat ismiyah tipe 1 ke dalam bentuk empetik, mubtada itu berubah menjadi ismu inna, ya kan? Ismu inna khabar itu berubah menjadi khabar inna. Nah, di sini pun demikian. Ismu inna itu ismu apa namanya itu, mubtada muakhar itu berubah menjadi ismu inna muakhar. Jadi mubtada itu berubah menjadi ismu inna. Sedangkan khabar muqaddam itu berubah menjadi khabar inna muqaddam. Yang berperan sebagai khabar inna muqaddam itu al-jar wal majrur murakkab zarfin sama ya. Yang berperan sebagai ismu inna muakhar itu sama dengan ini ya. Ismu inna muakhar itu nakirah, sama dengan di sini nakirah, tetapi dia mansub. Nah, ini yang perlu catat. Coba lihat, saya beri garis merah. Ismu inna muakhar itu mansub. Kemudian bandingkan dengan mubtada muakhar itu marfu ya. Kemudian mana subjeknya? Subjeknya ini ismu inna muakhar, itu yang berperan sebagai subjek. Itu yang dibicarakan dalam kalimat ini. Sedangkan predikatnya itu khabar inna muqaddam. Khabar inna muqaddam. Contoh, kalau di sini, kalau di kalimat ini kita masukkan inna, kalimatnya menjadi inna fil madrasati. Inna fil madrasati. Ini mubtada muakharnya ini atau subjeknya ini yang tadinya marfu berubah menjadi mansub. Inna fil madrasati faslan wasi'an. Sesungguhnya, ya maknanya sesungguhnya di sekolah itu ada, tetap saja ada kata ada sebuah ruang kelas yang luas. Jadi ini faslan wasi'an, mansub bukan marfu, faslun wasi'un ya. Inna fil madrasati faslan wasi'an. Kemudian kalau ke sini amamal madrasah kita masukkan inna amamal madrasati. Ini nggak berubah ini ya. Jadi khabar muqaddamnya ini nggak berubah. Inna fil madrasati, inna amamal madrasati. Yang berubah itu ini. Dia menjadi mansub, syajaratan kabiratan, sebuah pohon besar. Itulah kalimat ismiyah tipe 2 empetik. Kalimat ismiyah tipe 2 empetik. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan. Ada 8 kalimat ini. Ini kalimat-kalimat latihan itu semuanya dimulai dengan kata sesungguhnya. Menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat empetik ya. Sesungguhnya. Sesungguhnya di kolam itu ada seekor ikan. Seekor ikan ya. Atau di kolam itu benar-benar ada seekor ikan. Sama saja kan maknanya itu. Atau di kolam itu sungguh atau sungguh ada seekor ikan. Bagaimana merangkai kalimat seperti itu dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris ini kalimat ismiyah tipe 1 itu mengandung there is atau there are. Misalnya fil madrasati faslun wasi'un. Di sekolah itu ada sebuah ruangan yang luas.
Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu there is, ada, faslun wasi'un, ya, there is a wide classroom fil madrasah, at school, ya, ya, fil madrasah atau in the school atau at the school. Amam al madrasati syajaratun kabiratun. There is, ya, a big tree in front of amama, in front of the school, ya, in front of the school. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kalimat ismiyah tipe 1, tipe 2 itu mengandung there is, ya. Atau nanti ada lagi alternatif, ada hunaka atau yujadu, nanti kita lihat lebih jauh. Jadi ini semuanya diawali dengan inna. Setelah inna itu ini di dalam kolam itu, inna di dalam kolam itu, inna di dalam itu fi, ya. Ini kata depan ini harful jar. Fil birkati, ingat kolam itu birkah. Inna fil birkati, inna fil birkati, inna fil birkati. Jadi fil birkati itu khabar inna muqaddam, ya, khabar inna muqaddam. Kemudian ada apa? Ada seekor ikan besar. Nah, ini seekor ikan besar ini itu ismu innanya. Dia berasal dari mubtada. Dia mansub. Ikan itu samakun, ya. Dia menjadi samakan. Ya, samakan. Perhatikan itu. Syajaratan, faslan. Samakan, kemudian dia diikuti oleh kata sifat besar, kabiran. 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 Di sini besarnya itu kabiran. Kalau di dalam contoh ini kabiratan. Kenapa kabiratan? Oleh karena kata bendanya syajaratan, perempuan. Kata benda di sini laki-laki, samakan kabiran. Inna fil birkati samakan kabiran. Sesungguhnya di dalam kolam itu ada seekor ikan besar. Sesungguhnya di universitas itu inna. Nah, kita mulai dengan inna. Inna di universitas. Universitas itu jami'ah. Jadi fil jami'ati, inna fil jami'ati, inna fil jami'ati. Ingat jami'ah. Jami'ah itu universitas, ya. Jadi kalau ininya, kalau tamarbutahnya dihilangkan, jami', jami' itu masjid raya, ya. Jami' itu masjid raya. Kalau di tamarbutah kan jami'ah itu universitas, ya, universitas. Jadi kelihatannya universitas itu ini untuk perempuan nih. Kalau jami' itu masjid itu untuk laki-laki kan. Inna fil jami'ati, di universitas itu ada mahasiswa, ada sungguhnya di universitas itu ada mahasiswa asing. Jadi ini kelihatannya mahasiswa seorang, ya, talibun, taliban, ya, taliban. Asing itu ajnabiyun, asing itu ajnabiyun, ajnabiyun atau dualiyun. Jadi dualiyun itu international, kalau ajnabiyun itu foreign. Ada seorang, there is a foreign student atau an international student. Kita gunakan ini saja, ya, ajnabiyun saja. Inna fil jami'ati taliban ajnabiyan. Nah, jadi kata sifatnya itu mengikuti ini, ajnabiyan.
ajnabiyan. Ya, ajnabiyan. Dalam bahasa Inggris sesungguhnya itu bisa kita gunakan certainly. Certainly, there is a foreign student at the university, at the university. Inna fil jami'ati taliban ajnabiyan. Sesungguhnya di dalam diri Anda ada tauladan yang baik. Ya, inna. Jadi khabar muqaddamnya itu atau ismu khabar inna muqaddamnya itu al-jar wal majrur ya. Al-jar wal majrur. Jadi fi di dalam diri Anda ini kata ganti. Kita buat kata ganti ka ya. Inna fika, sesungguhnya dalam dirimu. Inna fika. Di Al-Quran ada sungguhnya di dalam diri Rasulullah. Inna fi Rasulillahi. Inna fi Rasulillahi. Sini di dalam diri Anda inna fika. Inna fika. Ada apa? Ada tauladan yang baik. Tauladan itu uswah. Jadi uswatan. Coba lihat itu. Nasab ya. Inna fika uswatan yang baik hasanatan. Inna fika uswatan hasanatan. Inna fi Rasulillahi uswatan hasanatan. Tapi di situ tidak ada innanya ya. Fi Rasulillahi uswatun. Kalau kita buang innanya, fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ini pun kalau kita buang innanya, fika uswatun hasanatun. Ini kembali ke marfu. Sesungguhnya di sebelah timur pasar itu ada sungai yang dalam. Inna. Masih ingat ini? Sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah utara, sebelah kanan, sebelah kiri. Itu zaraf ya. Itu zaraf itu. Itu zaraf. Inna di sebelah timur itu syarqun. Sebelah timur syarqa. Nah, ini zaraf ini. Coba lihat. Inna syarqa pasar itu. Syarqa suqi. Ini inna fil jami' syarqa suqi. Inna syarqa suqi. Kalau di sebelah barat, inna gharba suqi. Kalau di sebelah selatan, januba suqi. Kalau di sebelah utara, shamal suqi. Ya. Kalau sebelah kiri, yasara suqi. Kalau sebelah kanan, yamin suqi. Lihat lagi itu pada edisi mengenai zaraf ya, mengenai zaraf. Inna syarqa suqi. Sesungguhnya di sebelah timur pasar itu, ada apa? Ada sungai Nahrun. Nah, jadi di sini dia kita nasabkan Nahron, ya, Nahron oleh karena dia ismu inna muakhar ya, Nahron, dalam itu amiq. Amiqan. Ini sudah pernah dimunculkan dalam latihan sebelumnya. Amiqan. Saya buat ini di sini ya. Dalam sebagai kata sifat
itu amiq. Itu amiq. Amikun. Amikun. Jadi kalau dinasabkan dia amikun. Tapi kalau dalam sebagai preposition kata depan itu fi, ya. Nah, itu beda itu. Jadi sungguhnya di sebelah timur pasar itu ada sungai yang dalam. Inna syarqas suqi nahran amikan. Oke, berikutnya. Sesungguhnya di dalam kota itu ada sebuah cincin merah. Kota itu sunduk. Ya, cincin itu khatam. Khatam, ya. Jadi inna fi sunduqi 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 ada apa? Ada cincin khatam. Khatam itu khataman, kita nasabkan khataman, kemudian merah itu ahmar, tidak bertanwin merah itu, ya, ahmara. Dia merupakan kata sifat yang ghairu munsharif. Jadi inna fi sunduqi khataman ahmara. Di depan apotik itu, ini baru masuk apa ini? Zaraf ini. Amama inna, sungguhnya amama apotik, masih ingat soidaliyah. Apotik itu soidaliyah. Kalau apoteker itu soidaliyun, ya. Amama soidaliyati. Inna amama soidaliyati ada sebuah stasiun mahattah. Stasiun mahattah. Mahattatan. Ya, mahattatan. Inna amama soidaliyati mahattatan. Sesungguhnya di depan stasiun itu ada sebuah, di depan apotek itu ada sebuah stasiun. Nomor 7, di istana itu fil qasri, inna fil qasri, sungguhnya inna fil qasri, qasr itu istana. Inna fil qasri, ada apa di istana itu? Ada seorang raja, malikan. Kita nasabkan. Jadi subjek yang diletakkan di belakang itu kita nasabkan. Inna fil qasri, sesungguhnya di istana itu ada seorang raja, malikan. Sakit itu kata sifat, maridhan. Jadi inna fil qasri balikan maridhan. Kalau kita buang inna fil qasri, di istana itu ada tanpa penguatan, ya, seorang raja yang sakit, ini malikun. Kita kembalikan dia ke marfu, malikun maridun. Tapi kalau pakai inna dia malikan maridhan. Di universitas itu ada sebuah masjid besar, ya, inna sesungguhnya, ya, fil jami'ati, sesungguhnya di universitas itu, sesungguhnya di universitas besar itu, inna fil jami'atil kabirati, kita tinggal tambahkan kata sifat yang sesuai dengan ini, yang selaras. Al-kabirati, ada apa? Ada sebuah masjid
Masjidan. Nah, masjidan. Masjidan. Masjidan, bagaimana masjid itu? Besar, kabiran. Kabiran, ya. Jadi di universitas itu inna fil jami'ati sungguh ada masjidan kabiran, sebuah masjid besar. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 8 kalimat latihan. Sekarang kita cek sekali lagi sebelum kita tutup. Inna fil jami'ati masjidan kabiran. Sesungguhnya di dalam masjid itu ada sebuah masjid besar. Nah, perhatian, kita fokus ke sini ya. Kita fokus ke sini, ke subjek yang diletakkan di belakang ini. Dia harus mansub. Dia harus mansub. Ya. Jadi isim inna muakhar itu harus mansub. Yang membuatnya mansub apa ya? Inna ini, ya. Jadi pengaruh inna itu sampai ke sini, ya. Walaupun inna itu letaknya jauh di depan. Inna fil qasri malikan maridan. Sesungguhnya di istana itu ada seorang raja yang sakit. Kalau ratu malikatan maridatan, ya. Kalau ratu. Inna amama saydaliyah mahattah. Sesungguhnya di depan apotek itu ada sebuah stasiun. Mahattatan, ya. Mahattatan. Ini mahattatan. Kemudian inna fis sunduki khataman ahmara. Sesungguhnya di dalam kota itu ada sebuah cincin merah. Ya, cincin merah. Khataman ahmara. Khatam itu cincin, ya. Khatam itu cincin. Ahmara itu tidak bertanwin, ya. Kalau cincin hijau itu khataman ahdara. Kalau cincin hitam khataman aswada. Kalau cincin apa lagi? Cincin biru khataman apa biru? Azraqa, ya. Oke, azraqa. Kalau kuning asfara, ya. Ya, asfara. Kalau putih abyadha. Abyadha kalau sudah dinasabkan. Kalau marfu'nya abyadu, ya. Abyadu. Ya, al-baitu al-abyadu. Al-baitu al-abyadu, rumah putih, ya. Itu rumah putih itu the White House. The White House. Ya, jadi persemayamannya Presiden Amerika. Inna syarqa suqi nahran amiqan. Sungguhnya di sebelah timur pasar itu ada sebuah sungai yang dalam. Ya, inna fika uswatan hasanatan. Sesungguhnya dalam dirimu ada contoh, ada suri tauladan yang bagus. Inna fil jami'ati taliban ajnabiyan. Sehingga sesungguhnya di universitas itu ada seorang mahasiswa asing. Kalau jamak itu tullabun, jadi tullaban. Jamak dari ajnabiyun itu ajanibu, ya. Jamak dari ajnabiyun itu ajanibu, dia tidak bertanwin. Ajanibu. Ajanibu, ya, ajanibu. Jadi kalau di dalam universitas itu ada mahasiswa-mahasiswa asing, sungguhnya inna fil jami'ati tullaban ajaniba. Jadi ini dinasabkan ajaniba. Ajanibu itu tidak bertanwin, ya. Tidak bertanwin. Yang terakhir, inna fil birkati samakan kabiran. Sesungguhnya di kolam itu ada seekor ikan besar. Saya kira cukup sekian. Sesi berikutnya barangkali kita akan lampaukan ini.
kita akan lampaukan kalimat ismiyah tipe 2. Kita sudah banyak melampaukan kalimat ismiyah tipe 1, ya. Jadi kalimat ismiyah tipe 1 dilampaukan dengan kana maupun kanat, ya. Ini juga begitu. Ya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.